Dari awal sampai akhir bagaimana nanti teman-teman akan melakukan hal yang sama juga di tempat-tempat pesta Paskah di mana teman-teman akan mengadakan. Oke, untuk beberapa waktu ke depan teman-teman akan menjadi anak-anak pelayanan saya, pelayanan kami. Itu jadi anak yang baik, saya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, oke teman-teman semua. Ya, kita mulai. Shalom adik-adik. Shalom. Hai. Ayo dibuka Shalom, masker Kak. semua. Adik-adik yang ada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Ada nggak ya? Hai. Senang sekali hari ini Ada, bisa Tengah bertemu Timur. dengan adik-adik semua dalam acara Pesta Paskah. Wah, sebelum kita mulai, kakak mau tanya nih. Kira-kira pesta Paskah itu pesta apa ya? Ada yang tahu? Ayo angkat tangannya. Ada yang tahu? Apa ya pesta Paskah itu? Ada yang tahu? Ada? Hah? Hari kematian? No, no, no. Bukan hari kematian Tuhan Yesus. Itu namanya Jumat Agung. Pesta Paskah adalah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Tapi sebelumnya, ayo, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Selamat Paskah kita bergembira. Ada yang tahu lagunya? Nah, nanti kakaknya bantu untuk slide-nya ya, supaya ada yang tidak tahu lagunya bisa lihat. Oke, kita nyanyi ya. Sambil tepuk tangan boleh ya. Ya, oke, lihat slide-nya ada. Selamat Paskah, kita bergembira. Jadikan masa goyang kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Nah, adik, nanti adik-adik waktu adik nyanyi kata cari yang lain, berarti adik-adik ganti temannya ya, cari-cari teman yang lain ya. Oke, sekali lagi ya, pegang tangan teman yang ada di samping kanan kirinya. Selamat Paskah kita bergembira. Hei. Selamat Paskah kita bergembira. Jadikan matamu goyang kiri, goyang kanan, putar, 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 cari yang lain. Iya. Nah, adik-adik pasti lihat nih. Hari ini ada kakak-kakak yang baru datang. Nah, kalau gitu, kakak mau kenalin dulu ya. Kenalkan nama kakak. Kak siapa ya? Ayo dibuka semua mic-nya. Nama kakak, ada yang tahu bahasa Inggrisnya dua apa? Bahasa Inggrisnya dua apa? Iya, bahasa Inggrisnya adalah Oke, sekarang kakak mau tanya lagi. Nada pertama dalam tangga nada apa? Do, benar. Jadi perkenalkan nama kakak kalau digabung jadi Tudo. Tapi perkenalkan nama kakak Kak Todo. Nah, ada kakak teman kakak juga di sini. Ayo, kakak yang baju kuning, kakak Kartini silakan perkenalkan. Oke. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, Selamat pagi. ya. Oke, nama kakak adalah Kartini, singkat saja ya, Kartini ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Kartini. Wah, namanya sama ya kayak pahlawan nasional Indonesia ya, Ibu kita Kartini. Iya. Oke. Silakan kakak yang baju merah, Kak Mary. Halo semuanya. Hai. Nama kakak Kak Mary. Senang bertemu teman-teman semua. Halo Kak Mary. Oke, satu lagi nih. Siapa ya satu lagi teman kakak ya? Ayo Kak Wenda silakan. Shalom adik-adik. Halo. Nama kakak Kak Wenda. Allah mengasihi kamu. Terima kasih. Hai Kak Wenda. Oke, baik. Nah, adik-adik sudah kenalan dengan semua kakak-kakak yang baru datang. Nah, sekarang giliran kakak mau kenalan sama adik-adik di sini ya. Nah, coba buka semua videonya. Kakak mau kenalan nih.
Tapi sebelumnya kita mau nyanyi nanti Kakak Todo akan menyanyi dengan tutup mata. Kalau Kakak Todo bilang stop, ya nanti Kak Todo akan langsung melihat siapa yang pertama kali Kak Todo lihat, langsung Kak Todo sebutkan namanya. Ya, perkenalkan namanya siapa, kemudian kelas berapa. Oke, kita nyanyi. Selamat Pasca, kita bergembira. Selamat Pasca, kita bergembira. Stop. Kak Todo mau kepada anak yang ada mana ya, Selin. Mana yang namanya Selin? Coba kasih tunjuk. Ya, coba perkenalkan namanya siapa. Selin bin Muhammad namanya siapa? Kelas berapa sekarang? Namanya Selin, kelasnya kelas 6. Wah, udah gede. Iya, Kakak Selin berarti nanti mau SMP. Adik Selin. Oke, ayo semua katakan halo Selin. 1, 2, 3. Halo Selin. Ya, oke, kita nyanyi lagi Selamat Pasca. Nanti siapa yang Kakak Todo lihat duluan itu ya Kakak Selin ya. Selamat Pasca. Kita bergembira. Goyang kiri, goyang ke kanan, stop. Wow, hari ini langsung deh matanya Kakak Todo tertuju kepada Erna Pardede. Yang mana ya? Coba bisa dibuka kameranya. Oh iya, wah silakan. Adik Erna perkenalkan namanya siapa, kelas berapa sekarang ya? Mbak. Salam sehat buat kakak-kakak. Halo. Nggak kedengeran ya? Kedengaran. Oke, perkenalkan namanya siapa, Dek? Sinyal ya? Oke, Ya, Adik sepertinya Erna, sinyal ya. silakan perkenalkan. Ya. Namanya siapa? Kelas Saya berapa ulang ya. sekarang? Ya, sudah bagus. Iya, sudah bagus ya. Oke. Ciluk, Mbak. Saya Ena Pardede, kelas 6 juga. Salam sehat buat kakak-kakak semua. Iya, oke, sama-sama katakan hai Erna. 1, 2, 3. Hai Erna. Wah, oke. Kita sudah berkenalan dengan 2 orang teman kita ya. Nanti setelah acara ini, Kak Todo juga mau kenalan sama semua adik-adik. Nah sekarang, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Selamat Pasca kita bergembira. Lalu kita berdoa untuk memulai acara kita. Ayo semuanya tepuk tangan ya. Selamat Pasca kita bergembira. Tepuk tangan, kedua tangan. Goyang kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi ya, cari yang lainnya kita ganti dengan kita berdoa. Selamat Pasca, kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan mata, goyang kiri, goyang ke kanan, putar, 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 kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami senang sekali karena kami merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak yang sudah berkumpul hari ini. Mereka rindu untuk memuliakan Tuhan, belajar tentang Tuhan lewat acara Paskah ini. Untuk itu Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Teman-teman kami juga Tuhan, anak-anak yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin mereka supaya tiba di tempat ini dengan selamat dan merayakan Paskah dengan penuh sukacita bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Todo mau tanya nih. Coba adik-adik sebutkan kira-kira menurut adik-adik, sebutkan apa saja yang paling besar yang ada di dunia ini. Ayo, apa itu ya? Apa ya? Ayo, siapa yang mau menjawab?
Ayo, adik Rosita Sihombing. Ayo, apa yang paling besar? Pesawat, Kak. Pesawat. Iya, iya, wah, dia besar, bisa bawa banyak penumpang. Wah, hebat adik Rosita yang lain. Ayo, apa aja benda-benda yang besar atau bangunan mungkin atau apa saja? Matahari, Ayo, Kak. siapa yang mau menjawab? Matahari ya, wah, matahari itu besar bisa menerangi seluruh dunia ini. Yang lain, ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Oh, mungkin kamu bilang gunung, ya itu besar. Atau bangunan hotel-hotel, ya atau apartemen itu juga besar dan tinggi-tinggi. Nah, hari ini ya Kak Todo mau mengajarkan adik-adik satu lagu baru tentang ada sesuatu yang sangat besar. Kira-kira apa yang besar itu ya? Coba lihat di sini. Nah, bisa lihat kita baca sama-sama lagu baru kita pagi hari ini. Kita baca sesuai dengan yang Kak Todo tunjuk, sesuai baris, dan kemudian dari depan ke belakang, begitu ya. Oke, yuk kita baca sama-sama adik-adik yang tadi kelas 6. Udah bisa baca pasti ya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Dia mati, Dia tebus mati, dosaku. tebus dosaku. Besar cinta Besar cinta Yesus, Yesus, Tiada tiada terkatakan dia mati, selamatkanku. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh hidup. hidup. Dia Dia Ya. meninggalkan maut. Dia Dia mati, mati, namun lihat dia hidup. lihat Iya. dia hidup. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus sungguh hidup. dia Dia menanggalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Iya, benar. Pintar semua membaca ya. Nah, ada yang belum bisa baca, dengarkan. Kak Todo akan nyanyikan lagu ini. Ya, Kak Todo akan nyanyikan lagu ini. Mungkin Ustaz bisa membantu untuk menampilkan ke dalam lagu ini. Ya, nanti Kak Todo akan nyanyi. Adik-adik dengarkan ya. Saya adik-adik tahu nadanya ya. Lagunya begini. Adik-adik perhatikan yang sudah baca-baca ya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati, tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati, selamatkanku. Tuhan Yesus, dia menanggalkan maut, dia mati namun lihat dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut, hidup kekal selamanya. Oke, nah adik-adik coba lihat di situ dikatakan apa? Besar cinta Yesus. Ada yang tahu siapa itu Yesus? Ada yang tahu siapa itu Yesus? Besar cinta Yesus. Ya. Yesus itu adalah juru selamat kita. Juru selamat kita yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Ya, cintanya sangat besar sampai tidak bisa terkatakan oleh apapun. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikatakan karena terlalu besar cinta Tuhan Yesus bagi kita. Ya, apa yang Yesus lakukan? Dia mati untuk menebus dosa kita, ya. Dan ketika Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Di sini artinya siapa? Kami dan juga Kak Todo, semua manusia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Asalkan kita mau percaya, ya. Tuhan Yesus waktu dia disalib, ya, dia memberikan dirinya dan memberikan darahnya, dia disalib. Maka ketika Tuhan Yesus salib, Tuhan Yesus mati, ya, tetapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut, ya, dia bangkit dari maut, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup selamanya. Hidup selamanya, hidup kekal selamanya artinya apa? Artinya adalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, sekarang
Kita nyanyi sama-sama lagi. Ya, saatnya bisa dimunculkan. Adik-adik bisa ikutan nyanyi. Sudah tahu ya? Sudah tahu lagu nadanya dikit-dikit ya? Kayaknya tadi kena. Nah, naik ke nadanya ya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia masih teguh berlaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia masih selamatkan. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkan. Dia masih melihat hidupku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkan. Agar kita hidup kekal selamanya. Iya, udah mulai bisa? Nah, adik-adik di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus Dia sudah memberikan cintanya yang besar, yaitu dengan cara Dia mati di kayu salib, memberikan darahnya untuk menebus dosa kita, supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang ada di surga. Dia ingin agar kita menikmati cinta kasih Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan sekali lagi yuk sama-sama lagu ini. Coba mic-nya dibuka semua. Mic-nya dibuka semua. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kita turunin lagu nada dari awal lagi ya. Besar cinta Yesus yang akan dikatakan Dia yang mati tebus dosaku. besar cinta Yesus tiada terkatakan Dia Mati selamatkan. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkan maut. Dia masih memberikan yang hidup. Tuhan Yesus Dia menangkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Wah, hebat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kamu juga menikmati cinta Tuhan di dalam kehidupan kamu. Dia sudah memberikan semuanya untuk kamu, termasuk darahnya untuk menghapuskan dosa-dosa kamu. Nah, buat kamu yang sekarang, mungkin kamu belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus yang sudah mati buat kamu. Hari ini Tuhan Yesus juga ingin kamu menikmati cintanya Tuhan. Karena kamu juga sangat dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus ingin agar kamu juga mau menerima dia di dalam hatinya, di dalam hati kamu, sehingga kamu juga bisa menerima keselamatan dan kamu bisa mempunyai hidup yang kekal di dalam kehidupanmu. Terimalah dia di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka kamu akan hidup bersama Yesus selamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan nyanyi lagu ini sama-sama, tapi kita akan nyanyi pakai gerakan ya. Kak Todo akan tunjukkan gerakannya. Kita nyanyi tidak pakai musik. Kak Todo akan tunjukkan gerakannya. Nanti adik-adik nyanyi ya. Adik-adik nyanyi ya. Dibuka aja speakernya ya. Oke. Mungkin Kak Todo akan berdiri. Ya, supaya lebih adik-adik bisa lihat gerakannya Kak Todo. Nah, oke ya. Bisa ya. Bisa lihat Kak Todo ya. Lihat. Lihat gerakan Kak Todo ya adik-adik ya. Oke. Kak Todo perbaiki dulu HP-nya. Oh, ya, oke. Jangan terlalu turun, Kak taruh Alkitab. Iya. Oke, siap ya. Nah, oke, siap ya. Ada yang 1, 2, 3. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosa mu lagi. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati melihat yang hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Oke, sekarang semua buka kameranya, ikuti. Ada semua bangkit berdiri, ayo ikuti gerakan kami ya. Ayo semua bangkit berdiri. Di sini banyak orang pura-pura minta. Bukan Ayo, saya nggak mau. semua berdiri ya. Tangannya dipancing. Nanti kapan 1, aja 2, 3.
setiap hari Besar cinta Yesus saya yang dia mengatakan dia terima kasih. Ntar lagi. Besar cinta Yesus tiada terkatakan dia mati selamatkan. Jangan di tempat. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia sangat tenang. Dia mati namun lihat yang hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut dan hidup kekal selamanya. Oke, iya silakan duduk kembali. Ya, adik-adik udah lihat ya gerakannya ya, gampang kan? Gampang ya. Oke. Nah, adik-adik sekarang Kak Todo mau, ayo adik-adik yang ada di Indonesia Barat, yang sekarang ada di Indonesia Barat. Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ayo, pakai gerakannya ya. Ayo berdiri semua yang di Indonesia Barat tutup speakernya, yang di Indonesia Tengah dan Timur tutup speakernya. Oke, siap. Besar cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati. Ya, besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati, selamatkan. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia mengalahkan maut. Dia mati namun lihat yang hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut. Agar kita hidup selamanya. Oke, sekarang yang tadi belum nyanyi Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, ayo diputar mic-nya, kita nyanyi sama-sama. Dengan tepuk tangan ya. Oke. Besar cinta Yesus. Besar cinta Yesus. Tiada Katakan dia mati tebusanku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut. Agar kita hidup selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Iya, oke, silakan Kak Mary. Oke, terima kasih Kak Todo. Nah, adik-adik. Nah, coba bayangkan ya, kalau misalnya nih kakak kamu itu melakukan kesalahan. Dia melempar rumah dengan batu dan dengan sengaja memecahkan kaca, ya. Nah, kemudian orang tua kamu itu marah ya pastinya ya. Orang tua kamu marah dan memberikan hukuman kepada kakak kamu. Dia harus selain ada tugasnya yang rutin, ada tugas tambahan, tugas rumah tambahan. Mungkin harus cuci piring dan tugas tambahannya harus nyapu ngepel rumah. 1 bulan, selama 1 bulan sebagai hukumannya. Nah, kamu sebagai adik yang sangat sayang sama kakaknya, kamu datang ke kakak kamu dan bilang, nanti aku aja yang bantu kamu, aku aja yang gantiin kamu hukuman kamu. Nanti aku deh yang nyapu ngepel dan cuci piring, karena aku sayang sama kamu. Nah, pernah nggak kalian seperti itu? Pernahkah? Ayo, boleh buka speakernya. Ada nggak yang seperti itu? Kalau saya sih enggak ya. Enggak mau. Kalau aku sih, kalau Kak Mary enggak mau. Enggak. Enggak mau. Nah, tapi di dalam Alkitab dibilang ada seseorang yang bahkan melakukan jauh lebih banyak daripada itu. Mau tahu di mana di Alkitab? Nah, Alkitab ini adalah buku Tuhan ya adik-adik ya.
Siapa yang punya Alkitab? Bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Atau Alkitab Android? Alkitab di handphone? Nah, Alkitab itu adalah buku Tuhan ya adik-adik ya. Buku Tuhan, Alkitab, buku yang besar. Ada 2 bagian. Di dalam Alkitab ada yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita mau baca di dalam perjanjian baru di kitab ke-6 di dalam perjanjian baru. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma. Kitab ke-6 di dalam perjanjian baru. Alamatnya di mana, Kak Mary? Di dalam Roma 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Udah ketemu? Kalau udah ketemu bilang puji Tuhan. Sudah ketemu belum? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita baca ya. Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Nah, Kak Mary sudah salin ke alat peraga, tapi ini tetap firman Tuhan ya. Untuk mempermudah adik-adik membaca, Alkitabnya boleh ditutup ya. Kita lihat di alat peraganya aja. Kita baca yuk dari alamatnya Roma 5 ayat 8. Yuk, sama-sama isinya, terus balik ke alamatnya. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Nah, adik-adik di sini dibilang apa ya? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, Allah itu kasih-Nya sempurna. Allah itu kasih-Nya, Dia menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang istimewa. Cara yang istimewa dan sempurna dan tidak pernah berakhir kasih-Nya untuk kita ya. Kami bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena di baris berikutnya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kita ini udah berdosa semuanya kita. Kak Mary, kakak-kakak di sini, adik-adik semua sudah berdosa. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Kita sudah berdosa. Dari pikiran kita, kata-kata kita, tingkah laku kita sudah berdosa. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati untuk kita. Dia rela ya adik-adik. Dia rela mengambil hukuman yang seharusnya untuk kamu dan kakak. Kita harusnya yang mati dihukum, tapi dia rela untuk mati untuk menggantikan hukuman dosa kita ya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oke, baca lagi yuk dari alamatnya, isinya, kemudian balik lagi ke alamatnya. Oke, 1, 2, mulai dihafal ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Speakernya yuk. 1, 2, 3. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Nah, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah mati untuk kamu. Tuhan sangat mengasihi kamu. Allah sangat mengasihi kamu ya. Tuhan mau kamu percaya kepada Tuhan hari ini. Sebentar, nanti akan ditunjukkan bagaimana caranya supaya kamu percaya dan diselamatkan.
Oke, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu sudah diselamatkan. Nah, mungkin kamu ada yang bilang, oh kamu jelek, kamu ada yang menjelekkan kamu, ada yang menjauhi kamu, tidak berteman dengan kamu. Kamu tetap harus ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu, atau apapun yang terjadi dalam hidup kamu mungkin dalam kesusahan, kamu berpikir, oh Tuhan nggak sayang lagi sama aku ya. Jangan berpikir begitu ya. Tuhan tetap mengasihi kamu. Kasihnya tidak pernah berubah. Kamu berharga di mata Tuhan. Ya, baik yang belum percaya Tuhan Yesus maupun sudah percaya Tuhan Yesus, kamu semua dikasih oleh Tuhan. Kita bilang sama-sama yuk, Allah mengasihi saya. 1, 2, 3. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi saya. Mana suaranya? Oke, ya. Kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Dari alamatnya, isinya, kemudian balik ke alamatnya ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat yang ke-8. Ayat 8. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Udah mulai hafal ya? Oke, kita mau menghafal sambil bermain. Caranya gimana? Ini karena kita Zoom, caranya gini, nanti kakak akan tunjuk, Kak Mary akan tunjuk salah satu anak untuk tutup matanya ya. Tapi beneran ya, jujur ya, jujur. Kak Mary nanti pilih siapa nih? Adik Selin boleh? Boleh buka kameranya? Adik Selin? Halo? Apa masih connect? Nanti adik Selin akan tutup matanya. Adik Selin bisa buka videonya? Lagi izin, Bu. Oh, lagi izin, sorry. Kalau gitu adik Elfrida boleh? Boleh buka videonya? Siapa nih yang bisa? Oke, Ade Elfrida. Oke, terima kasih Ade Elfrida. Ade Elfrida tutup matanya. Oke, jadi caranya gini ya. Nanti kita tunjuk satu kata ya. Kita nggak akan baca. Misalnya kata apa nih? Misalnya ini ya. 1, 2, 3, 4. Kata yang keempat ya. Oke ya. Nanti kita tidak baca kata itu, satu kata itu kita ganti dengan 2 kali tepuk tangan. Oke? Boleh? Kita nggak akan baca ini ya, kata ini kita nggak akan baca, kita tepuk tangan. Ganti dengan 2 kali tepuk tangan. Kakak Elfrida tutup matanya. Tutup matanya Kakak Elfrida. Nanti Kakak Elfrida akan tebak kata apa yang tidak dibaca. Oke? Siap? Oke ya? Siap? Yang mana ya yang tidak dibaca ya? Are you ready? Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang kata ini nih. Oke, boleh ya? Oke. Kakak Elfrida, Adik Elfrida akan Ya. kata apa yang tidak dibaca. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat yang ke-8. Ayat 8. Akan tetapi Allah kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, Abi Elfrida boleh buka lagi matanya. Kira-kira kata apa yang tidak dibaca Kak Elfrida? Adi Elfrida? Menunjukkan. Menunjukkan. Benar ya, Adik-adik? Betul. Tepuk tangan untuk Adi Elfrida. Adi Elfrida tunjuk satu anak lagi. Tunjuk siapa? Satu teman yang ganti.
Siapa? Kak Evi. Siapa? Evi. Melsi. Evi. Oh, boleh buka videonya, Dek Melsi. Ade Evi boleh buka videonya. Adik Elsie boleh buka kameranya, videonya. Evi. Kak Evi. Oh, mungkin lagi tidak di tempat kah? Bagaimana kalau Adik Ena? Ana. Ena. Ena. Ana atau Ana? Ena Pardede. Oh, Erna. Ena, Ibu Ena. Ya Kak? Oke, terima kasih. Boleh dibuka videonya? Sudah? Mana Ibu ya? Enanya kelempar, Kak. Lempar ya. Aduh, siapa nih yang mau nih? Oke, siapa yang mau, yang bersedia? Adik Selin, ayo. Oh, Adik Selin udah. Oh, tadi kan pertama adik Selin Oh nggak ya, ada. boleh. Boleh tutup matanya, Adik Selin. Oke, kita ganti tepuk tangan dengan petik jari 2 kali ya. Boleh? Petik jari 2 kali. Kita ganti Oke. yang tadi tepuk tangan, petik jari 2 kali. Oke. Adik Selin boleh tutup matanya. Jangan ini ya, jangan curang ya Adik Selin ya. Oke, yang mana ya? Tadi kan yang ini ya, menunjukkan. Yuk, yang mana sekarang? Yang mana ya? Pilih. Yang ini boleh? Oke. Oke ya, oke. Yang ini ya, inget ya. Ya. Kita ganti Oke. dengan petik jari 2 kali. Oke, siap? Semuanya siap? Adik Selin Ya. masih ditutup ya matanya. 1 sambil dihafal. 1, 2, 3. Roma 5 ayat yang ayat ke-8. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Oke, Kakak. Adik Selin boleh buka lagi matanya. Kira-kira kata apa ya tadi yang tidak dibaca? Dari Kata masih. ya? Masih. Yang ini. Ya. Betul Ya. nggak ya? Betul. Hadiahnya dikirim ya, Kak. Wah, pinter-pinter ya adik-adik ini ya. Oke. Kalau gitu gimana kalau kita coba sama-sama bareng-bareng ya? Coba kamera tutup sebagian ya. Coba, ayo bisa nggak? Ayo coba 1, 2, 3. Roma 5 ayat yang ke-8 semuanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Oke, kita coba sama-sama terakhir. Tidak melihat. Enggak melihat. Yuk, coba sama-sama. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Yeay. Siapa yang sudah hafal? Ada Selin. Oke. Ntar nanti dapat hadiah dari Kak Todo. Oke. Silakan Adik Selin. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Yeay, haleluya Puji Tuhan. Terima kasih Adik Selin.
Izin. Oke, saya Sama-sama, silakan kembali Kak. ke Kak Todo. Silakan Kak Todo. Oke, wah adik-adik seru ya. Kita tadi belajar hafalan dan sekarang kita akan mendengarkan yang lebih seru lagi. Apa kira-kira ya? Ya, sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Kakak Kartini. Oke, adik-adik, semuanya kita berdoa ya sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami boleh ada di tempat ini mau merayakan Hari Paskah. Kami mohon Tuhan senantiasa menolong kami ketika kami mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik saya mau tanya ya, ini namanya siapanya? Oke, namanya yang namanya Elfrida, ya. Adik Elfrida, bisa buka kameranya, Adik Elfrida? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Nih, kakak mau tanya nih ya. Coba sebutkan orang yang paling kamu kasihi. Itu siapa? Mama. Mama, Bapak. apa? Gitu ya. Coba Adik Elfrida, bagaimana sih cara kamu menunjukkan bahwa kamu mengasihi mereka atau menyayangi mereka? Kamu yang merubah ini ya? Ini enggak. Oh. Bagaimana caranya? Caranya aku menghormati orang tua aku. Kalau dikasih tahu, didengar. Kalau disuruh, dikerjakan. Ya, berarti yang baik ya. Oke, coba satu lagi kakak mau tanya Adik Melsi Paje. Ya, ada Adik Melsi Paje, coba buka kameranya. Ada nggak? Adik Melsi ada? Nggak ada suara? Ada Adik Melsi? Oh, tidak ada ya? Tidak ada suaranya nih atau jaringan? Oke, Jaringan. Adik Rosita Sihombing. Ya. Ada Adik Rosita? Ada, Kak. Tanya nih. Coba sebutkan orang yang paling kamu kasihi itu siapa? Mama, Kak. Oh, Mama juga ya. Nah, bagaimana Iya. caranya kamu menunjukkan bahwa kamu itu mengasihi mereka? Nemenin Mama kalau lagi masak, Kak. Oh, Kalau temani di Mama masak. Terus apa lagi? bantuin dia di rumah, Kak. Oh iya, bantuin dia di rumah ya. Mungkin juga adik-adik yang lain ya, pasti ada orang yang paling disayangi ya. Dan caranya juga berbeda-beda mungkin ya menunjukkan bagaimana kalian mengasihi mereka. Nah, saat ini juga kakak mau beritahu kamu ya, ada seorang yang mengasihi kamu lebih dari apa yang dapat kamu bayangkan. Nah, kira-kira siapa ya adik-adik ya? Nah, kita dengarin ceritanya semuanya ya. Nah, adik-adik, Alkitab menceritakan kepada kita itu tentang Allah ya. Allah itu adalah penguasa alam semesta. Dia adalah raja alam semesta, ya. Nah, Allah itu sangat mengasihimu, ya. Dan Allah itu tinggalnya di surga. Nah, Alkitab juga menjelaskan kepada kita adik-adik, surga itu tempat yang sangat indah sekali. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa jalan-jalannya itu terbuat dari emas, ya. Makanya Allah ini nanti suatu hari kamu bisa bersama dengan dia di surga. Ya. Nah, adik-adik, Allah sangat mengasihi kamu. Itulah sebabnya adik-adik bahwa dia mengirimkan putranya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini lahir sebagai bayi. Ya, dia lahir sebagai bayi. Nah, ketika Yesus lahir ke dunia ini bukanlah dia lahir di dalam sebuah istana yang mewah, atau di gedung yang mewah, atau di rumah yang besar, ya, atau di rumah sakit yang bagus, ya.
Tetapi dia lahirnya itu gimana? Dia lahir di kandang domba, ya. Nah, dia juga pembaringannya juga di mana? Ya, dia tidurnya itu bukan di kasur yang empuk, tetapi dia ditempatkan di atas palungan. Ya, palungan itu artinya adalah tempat makanan binatang. Nah, adik-adik, bahwa Allah merencanakan semuanya ini adalah karena Dia sangat mengasihi kamu. Coba kita sama-sama katakan, ya, Yesus mengasihiku. Coba sama-sama dengan buka suara. 1, 2, 3. Yesus mengasihiku. Iya, Yesus mengasihi kita semua. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih Allah. Cara apa? Dengan cara menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, adik-adik, dosa itu adalah ketika kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya. Ketika kamu melawan perintah daripada Tuhan, contohnya ketika kamu itu melawan orang tua, ya, dan suruh melakukan sesuatu, kamu melawan sama mereka. Atau mungkin kamu juga mengomong kasar atau omong jorok kepada orang lain atau teman-temanmu lain. Kamu berdosa, adik-adik. Nah, semua orang juga pernah melakukan hal ini, ya, hal yang buruk, hal yang salah. Karena di dalam buku Tuhan katakan dalam Alkitab Roma 3 ayat 23 dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Kira-kira kenapa sih orang-orang melakukan itu? Nah, kenapa juga kamu melakukan itu, adik-adik? Walaupun kita tidak pernah disuruh sama orang tua, ya. Karena apa? Karena kamu dilahirkan dengan keinginan berbuat dosa, ya. Nah, dosa itu yang memisahkan kamu dari Allah. Alkitab berkata bahwa hukuman dosa itu adalah maut, ya, yaitu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, Allah ingin menyelamatkan kamu dari dosa, ya, dan juga hukuman yang sangat mengerikan itu karena Dia sangat mengasihi kamu. Nah, adik-adik, ketika Yesus itu lahir, Dia juga bertumbuh, ya. Nah, Dia sama juga dengan anak-anak yang lain, adik-adik, ya, dalam banyak hal Dia juga bertumbuh. Dia juga mungkin bermain, ya, mungkin juga pernah jatuh, ya, mungkin juga pernah terluka seperti yang pernah kamu alami. Tetapi ingat bahwa ada yang membedakan dia dari kamu, yaitu dia tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan, karena dia sempurna. Nah, ketika Yesus itu tumbuh dewasa, dia juga mengajar banyak orang, ya. Dia juga menunjukkan kasihnya juga, kasih Allah kepada mereka juga, baik juga yang tua, baik juga yang muda, baik juga yang kaya maupun yang miskin, baik juga pria maupun wanita, bahkan juga anak-anak juga, semua dikasihi oleh Allah. Nah, suatu hari ada beberapa orang yang membawa anak-anak kepada Yesus, adik-adik, karena mereka ingin bertemu dengan Yesus. Nah, ketika murid melihat pada saat itu, ya, mereka jadi kesel. Ya. Mereka murid-murid itu berpikir, Yesus itu kan dia itu orang penting, ya, dan tidak ada waktu untuk anak-anak ini. Nah, makanya murid-murid itu menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Yesus, ya. Nah, murid-murid itu juga menghentikan anak-anak itu dan menyuruh anak-anak itu menjauh daripada Yesus pada saat itu. Namun apa yang terjadi, adik-adik? Ya, ketika Yesus melihat hal itu, Yesus berkata kepada murid-murid itu, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Nah, adik-adik, ketika anak-anak itu mendengar, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak itu? Pasti mereka tersenyum, ya. Pasti mereka senang. Pasti juga mereka gembira. Apalagi ketika Yesus juga mendekati mereka, mengangkat mereka, memeluk mereka. Nah, Yesus itu sangat senang dengan anak-anak, ya. Anak-anak itu sangat penting bagi Yesus. Karena apa? Karena Yesus mengasihi mereka. Dia juga mengasihi kamu, adik-adik. Katakan sama kakak sama-sama, ayo kita katakan, Yesus mengasihiku. 1, 2, 3. Yesus mengasihiku. Iya. Nah, di dalam Alkitab, dalam 1 Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8b, katakan di sana, Allah itu adalah kasih. Ini artinya apa?
Ini artinya adalah kasih Allah itu adalah bagian daripada Allah, ya. Nah, tapi satu hal yang luar biasa lagi adik-adik yang Allah lakukan itu apa adik-adik? Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya. Coba adik-adik saya mau tanya nih, ya. Coba ciptaan Allah itu yang dimulai, coba sebutkan ya. Ciptaan Allah yang dimulai dari huruf A kira-kira apa? Coba. Ayam. Yang A itu apa? Ayam. Alam. Ya. Alam diciptakan oleh Allah. Terus kalau hurufnya itu dimulai dari huruf B, kira-kira apa? Burung. Huruf. Terus apa lagi? Bulan, bintang, gitu ya. Bebek. Ada banyak dari huruf B ya. Terus kalau huruf T, coba apa itu huruf T? Tanah. Tanah, Tumbuhan. tumbuhan. Ya. Kalau dari huruf M, coba apa? Matahari. Matahari. Terus apa lagi? Manusia. Manusia, ya. Nah, adik-adik ada banyak lagi yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Mulai dari huruf H sampai Z pun itu ada, ya. Jadi dari semua ciptaan Tuhan ini kamu tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Ya, Tuhan menciptakan semua manusia, termasuk juga kamu dan juga kakak. Dia sangat mengasihi ciptaannya, termasuk juga dia mengasihi kamu. Yesus mengasihi semua anak-anak, ya, karena mereka juga penting bagi Allah, ya. Nah, Yesus juga, ya, menghabiskan waktunya juga bukan cuman orang-orang yang tertentu saja, tetapi dia juga banyak waktunya untuk orang-orang yang dianggap tidak berharga, ya. Dia tidak dianggap berharga oleh orang lain, dan juga dia makan juga bersama-sama dengan mereka adik-adik, ya. Dan juga Yesus juga mengajari mereka tentang kasih Allah, ya. Dia juga peduli dengan mereka, dengan orang sakit, ya. Dia juga menemukan orang sakit, dan juga semua orang itu berharga bagi Allah. Karena apa? Karena Allah sangat mengasihi mereka. Jadi adik-adik, tidak ada yang dapat menghentikan Yesus untuk mengasihi mereka. Ya, Yesus juga mengasihi kamu adik-adik, ya. Mungkin saat ini ya kamu merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi kamu, ya. Tapi ingat, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kamu perlu tahu ya bahwa dia sangat mengasihi kamu, ya. Dia sangat mengasihi kamu. Nah, adik-adik, dalam Roma, ya, dalam buku Tuhan katakan, kakak mau tunjukkan sama kamu, ya, kakak baca dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Katakan di sana, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, ya. Nah, maksudnya apa ayat ini adik-adik? Jadi dalam ayat ini Allah berjanji adik-adik bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang memisahkan kamu dari kasih Allah, ya. Bahkan kematian sekalipun tidak adik-adik, ya. Nah, kalau saat ini mungkin kamu merasa tidak dihargai, ya, atau kamu tidak merasa tidak ada yang mencintai kamu, atau mungkin ada orang tuamu mungkin yang berpisah, atau mungkin orang tuamu meninggalkan kamu, ya, atau kamu mungkin juga dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaramu yang lain, ya, atau kamu merasa bahwa tidak ada orang peduli dengan saya, gitu ya. Kamu bisa bicara sama Tuhan. Kamu bicara sama Tuhan, ya. Dia akan mendengarkan kamu, adik-adik, ya. Dia mungkin tidak menghilangkan masalah yang kamu hadapi, ya, tetapi yang perlu tahu bahwa Dia sangat mengasihi kamu. Kamu bisa berkata bahwa Yesus mengasihiku. Coba sama-sama kita katakan, Yesus mengasihiku. Coba ulang satu kali lagi. Yesus Yesus mengasihi aku.
Iya, Yesus mengasihiku. Nah, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah lupa bahwa Allah sangat mengasihi kamu, ya. Nah, Yesus mengasihi semua orang, adik-adik, ya. Yesus mengasihi semua orang, tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan atau Allah itu mengasihi mereka. Semua manusia itu, ingat, sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan orang jahat sekalipun sangat berharga di mata Tuhan, dan juga Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, suatu hari adik-adik, ya, ada orang jahat, ya, beberapa orang jahat yang iri juga terhadap Yesus, ya. Dan mereka juga, orang ini juga tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya. Mereka juga menangkap Yesus pada saat itu, ya. Meskipun ya dia tidak pernah melakukan hal yang salah, Yesus ini tidak melakukan yang salah, tetapi Yesus ini juga diolok-olok, ya. Yesus ini juga dipukuli, diludahi, terus dicambuk, ya. Namun Yesus ini tidak pernah membenci mereka, ya. Dia juga bahkan berdoa untuk mereka juga, adik-adik, ya. Nah, orang-orang jahat ini juga memakukan Tuhan Yesus di kayu salib pada saat itu, ya. Dia memakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus anak Allah yang sempurna itu dia mati di kayu salib, ya. Nah, menurut kamu adik-adik, bagaimana perasaan teman-teman Yesus pada saat itu ketika Yesus disalib? Gimana perasaannya? Pasti sedih, ya. Iya, pasti sedih, ya. Nah, adik-adik, Yesus ini rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dia memberikan darahnya. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 22b, di sana bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, ya. Nah, darah itulah yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus ini juga, ya, mereka menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib, dan mereka juga membungkusnya dengan kain. Nah, dengan sedih juga mereka menempatkan kuburnya, jenazahnya Yesus itu di dalam kubur. Nah, setelah itu mereka pun menutupnya dengan batu yang sangat besar, ya. Nah, pada saat itu adik-adik, bahwa orang-orang yang membenci Yesus ini ingin memastikan bahwa jenazahnya Yesus itu harus tetap berada di dalam kubur, ya. Mereka takut waktu itu ada sahabat Yesus yang mencuri jenazahnya. Makanya mereka memerintahkan tentara untuk menjaga makam Yesus pada saat itu, ya. Nah, orang-orang jahat ini senang sekali ketika Yesus itu meninggal. Tetapi teman-teman Yesus atau murid-murid Yesus pada saat itu mereka sedih sekali, ya. Nah, Yesus memang berkuasa adik-adik untuk menyelamatkan dirinya dari kematian di kayu salib. Tapi karena kasihnya yang besar kepada semua orang termasuk juga kamu, dia memilih untuk berdarah, dan juga dia memilih untuk mati untuk hukuman dosa-dosa kita semuanya. Nah, adik-adik, ini bukan akhir dari ceritanya. Nah, adik-adik, pada hari yang ketiga setelah Yesus itu mati, ya, ada sesuatu hal yang terjadi. Kira-kira apa ya adik-adik, ya? Dalam arti katakan bahwa tanah mulai berguncang adik-adik, ya. Nah, malaikat Tuhan juga datang untuk menggulingkan batu itu, ya. Nah, para penjaga pada saat itu merasa ketakutan adik-adik, ya. Mereka juga teman-teman Yesus juga pada saat itu, ya, mereka datang juga ke kubur Yesus itu, ya. Nah, ketika mereka melihat kubur itu telah terbuka, ya. Nah, mereka langsung masuk ke dalam, ya. Mereka melihat bahwa Yesus itu tidak ada lagi di sana, ya. Tetapi ada seorang malaikat yang ada di situ berkata kepada mereka, ya, Yesus itu tidak ada di sini, dia sudah hidup, ya. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, ya, mereka juga segera menceritakan itu kepada teman-temannya yang lain, ya. Tidak ada lagi di dalam kubur, ya. Nah, adik-adik, dan mereka pun segera berlari. Nah, teman-temannya Yesus ini, murid-murid yang lain juga, ya, langsung datang ke makam itu. Mereka juga sampai di sana, mereka melihat bahwa benar bahwa Yesus tidak ada di sana lagi. Teman-teman Yesus yang lain pun yang mendengar itu menjadi bingung adik-adik, ya. Mereka berpikir, ya mustahil, ya. Kalau Yesus itu masih hidup, kita kan sudah melihat waktu Yesus itu mati, waktu Yesus itu juga dikuburkan, kita kan melihat. Bagaimana mungkin, ya, dia telah hidup kembali, ya. Nah, adik-adik, benar bahwa Yesus itu telah hidup kembali, karena di dalam buku Tuhan juga katakan di dalam
eh, Roma pasalnya yang ke-15 ya. 1 Korintus 15, saya akan bacakan untuk kamu. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Yesus itu hidup, ya. Makanya ketika itu murid-murid itu yang sedang melihat itu, mereka juga bingung, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, adik-adik, waktu itu Yesus juga datang kepada mereka, ya. Setelah Yesus itu bangkit, Yesus juga menemui atau datang untuk mengunjungi murid-muridnya pada saat itu. Ya. Nah, mereka melihat murid-murid itu, mereka kagum dan juga mereka heran melihat Yesus pada saat itu. Ya benar, Yesus telah hidup, ya, karena mereka juga bisa mendengar Yesus bicara, karena mereka juga bisa menyentuh tubuhnya Yesus, ya. Mereka katakan bahwa Yesus benar-benar hidup, ya. Yesus hidup dan Yesus mati dan hidup kembali, adik-adik. Dia melakukan itu karena apa? Karena dia sangat mengasihi kamu dan juga mengasihi kakak. Coba kita sama-sama katakan kembali, ya. Yesus mengasihiku. 1, 2, 3. Yesus mengasihiku. Ya, Yesus mengasihi kita semua, ya. Yesus benar-benar hidup, ya. Dia berjalan, dia juga berbicara kepada banyak orang, ya. Dia juga makan, bahkan juga setelah kebangkitannya dia masih tinggal di dunia bumi ini selama 40 hari lamanya. Nah, adik-adik, tetapi pada suatu hari, ya, banyak orang yang menyaksikan dan juga murid-murid Tuhan Yesus juga ada di sana menyaksikan itu, bahwa Yesus itu naik ke surga. Nah, di mana dia berada sekarang ini memerintah sebagai raja, ya. Nah, semua ini benar, adik-adik, ya. Semua ini benar-benar terjadi karena apa? Karena dia sangat mengasihi kamu, adik-adik, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Allah juga menunjukkan kasih-Nya kepada kamu ketika Yesus mengambil hukuman kamu dan menyelamatkan kamu dari segala dosa kamu. Dan di dalam firman Tuhan katakan, ya, kakak mau bacakan buat kamu di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-31 dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, yang artinya adalah jika kamu percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib dan dia bangkit kembali, ya, dan percaya bahwa hanya dia yang dapat menyelamatkan kamu, maka kamu akan diselamatkan dari hukuman dosa kamu. Maukah kamu percaya saat ini kepada Yesus sebagai juru selamatmu? Nah, sekarang adik-adik semua lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Ya, jika kamu ingin percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu saat ini, silakan angkat tanganmu sebagai pertanda kepada kami. Turunkan tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kami. Engkau telah mati bagi kami dan hidup kembali untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami juga semua anak-anak-Mu di tempat ini sangat penting bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagi kamu tadi yang angkat tangan, ya, jangan pulang dulu, ya. Setelah selesai acara ini, nanti ketemu dengan Kak Todo, ya, di ruang sebelah. Nah, Kak Todo nanti akan membimbing kamu bagaimana sih caranya kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup. Oke, ya, silakan Kak Todo. Oke, baik. Wah, terima kasih sudah bercerita. Adik-adik gimana semua hari ini? Sudah mendengarkan ceritanya? Sudah? Wah,
kalau adik-adik mendengarkan kita dengan baik, pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita akan bermain kuis. Yeay! Silakan Kak Wenda. Oke, tadi semuanya dengar ya, pasti akan bisa menjawab pertanyaan dari kakak. Tapi kakak mau kasih lihat dulu, ini ada surat cinta dari Tuhan untuk kamu. Lihat ya. Nah, kamu akan memilih ya, ini surat-suratnya. Di sini nanti kamu akan melihat apakah dapat apa ya. Nanti kakak kasih pertanyaan dulu ya. Perhatikan dengan seksama. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara kamu sebagai bukti kamu mengasihi Tuhan? Cara kamu, buktinya kamu mengasihi Tuhan apa ya? Kamu akan pilih nih. Yang bisa jawab, angkat tangan. Lalu kamu akan memilih surat cinta dari Tuhan warna apa? Nah, bisa lihat ya. Kamu pilih apa nih? Hijau, pink, biru, atau merah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara kamu membuktikan bahwa kamu mengasihi Tuhan? Gampang kan? Tadi sudah ada loh di dalam cerita. Ada passwordnya enggak ya, Kak? Oh, ada, ya betul. Passwordnya begini. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Oke? Itu passwordnya, oke? Nanti kamu setelah password bisa menjawab dan memilih surat cinta dari Tuhan. Warnanya apa? Ada di sini loh. Oke, lihat ya. Nah, gini loh. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ulang pertanyaannya kali, Kak. Oh ya, ulang. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kamu membuktikan kalau kamu mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Caranya bagaimana? Bagaimana kamu mengasihi Tuhan? Ayo, gampang loh. Tadi ada loh dalam cerita buktinya. Adik Rosita, Kak. Adik Rosita. Oh ya, oke, adik Rosita boleh menjawab. Password, menjawab, lalu memilih surat cintanya warna apa? Ya, nih surat cintanya nih. Passwordnya dulu ya, Kak. Tuhan mengasihi saya. Itu passwordnya dulu. Mengasihi saya. Iya, oke. Jawabannya? Baca Alkitab, Kak. Setiap hari. Oke, apalagi? Kalau di rumah gimana? Di rumah kamu gimana? Cara mengasihi Tuhan dengan baca Alkitab setiap hari, Kak. Hanya baca Alkitab? Memuji Tuhan, Kak. Memuji Tuhan. Satu lagi terakhir. Apa untuk di rumah? Bagaimana kamu caranya? Sehari-hari aja. Itu, Kak. Patuh sama orang tua, Kak. Iya dong. Harus patuh, kan bukti kita sayang sama Tuhan. Di rumah bantu orang tua. Oke, kamu mau pilih surat cintanya warna apa? Merah. Yang pink. Hah? Yang pink. Oke, ya. Kamu dapat apa ya sini? Kamu mendapatkan 100. Wah, terima kasih, Kak. Dari Tuhan, surat cintanya kamu dapat 100. Terima Tepuk kasih, tangan Kak. dong buat Rosita, adik Rosita ya. Lalu kita ada pertanyaan lagi nih. Ini paling gampang. Mengapa anak-anak itu penting bagi Tuhan Yesus? Jangan lupa passwordnya. Mengapa anak-anak itu penting bagi Tuhan Yesus? Kenapa ya? Yang bisa menjawab, password dulu baru memilih surat cinta dari Tuhan. Ini tadi sudah ya. Berarti suratnya ada terbuka. No. Yang masih ada nih ini. Hijau, merah, dan biru. Oke, ayo. Mengapa sih tadi dicerita ya? Nggak boleh begini. Nah, lalu Tuhan bilang apa?
Mengapa anak-anak itu penting bagi Tuhan Yesus? Wah, adik Ena nggak bisa buka ya? Oke. Adik Elfrida nih, pasti tahu nih jawabannya. Mengapa anak-anak itu penting bagi Yesus? Karena apa? Adik Elfrida? Karena anak-anak berharga buat Tuhan. iya betul, berharga atau Tuhan Yesus apa sama mereka? Mengasihi, ya betul sekali. Adik, kamu mau pilih surat cintanya warna apa? Ini kan udah ya. Apa yang belum nih? Biru, merah, dan hijau. Biru, Kak. Hah? Biru. Oke, kita lihat ya. Kamu dapat apa di sini? Dapat poin 80. Tangan dulu buat. Udah terbuka nih surat cintanya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar ya satu ayat ya. Coba sebutkan isi dari ayat tadi itu apa ya? Terdapat di mana dan isinya apa? Jangan lupa passwordnya. Lalu sebutkan ayat hafalan dan nanti kamu mau pilih surat cinta. Ada 2 nih. Surat cinta. Oke. Tadi kan kita sudah hafal apa tadi itu? Saya, Kak. Ya. Diselin. Password? Roma 5 ayat Tuhan Ya. mengasihi saya. Roma 5 ayat 8. 8. Roma 5 ayat? Roma 5 ayat 8. Iya, isinya? Isinya akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Wah, pintar sekali dia bisa menjawab. Ah, kamu pilih surat cintanya warna apa ini udah ya? Merah. Warna merah. Dapat berapa? Kamu di sini mendapat poin 50. Wah, sekarang ya untuk ada spelling ya. Terakhir. Nah, di cerita tadi tuh ada namanya dosa. Dosa itu apa ya? Tadi kan dosa itu begini, begitu. Tadi siapa yang memperhatikan cerita pasti bisa menjawab loh. Dosa itu apa ya? Apakah dosa itu sesuatu yang baik? Itu kakak adik Elfrida sama adiknya, sama anaknya. Siapa? Adik Elfrida? Oh, sama adiknya siapa namanya? Yona gitu. Iya. Oke, apa? Dosa itu apa ya? Password dulu, lu. Passwordnya apa? Tuhan. Saya, oke. Jawabannya apa dosa itu? Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kita lakukan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oh ya betul. Sekarang kamu pilih surat cintanya warna apa? Tadi udah ya? Pink udah. Hijau. Hijau udah ya terakhir. Dapat berapa ini? Dapat 60. Oh iya adik-adik. Sebelum pulang, kakak mau kasih lihat sesuatu juga bagi kamu. Tadi udah ya. Ini kamu bisa buat loh. Kamu kalau Paskah kita suka telur ya. Tapi telur-telur itu bukanlah arti Paskah yang sesungguhnya. Ini hanya ini ya, hiasan. Kamu bisa tempel di sini. Ini kita akan buat ya. Tapi karena kamu nggak punya karton, kakak yang akan membuatkan untuk kamu. Perhatikan ya cara membuatnya. Gampang loh ini. Sebelum pulang ya, sedikit lagi. Yang pertama,
kamu harus menyiapkan karton yang seperti ini. Gampang loh. Nah, ini bisa buat ya. Gampang kan? Bisa buat sendiri. Lalu ada salib. Ya, mana lagi nih salib? Maaf ya adik-adik. Salib ditaruh di sini. Lalu ada bunga, tapi ini nggak ditempel nanti tadi. Bunga boleh beda, kamu bervariasi bunganya seperti apa. Lalu ada daun. Daunnya seperti ini. Itu nggak tempel ya. Karena sudah siang. Dan jangan lupa ada love. Tapi bukan love ini ya, bukan ini love ini artinya Allah mengasihi kamu ya. Tempel di sini. Ingat ya, Paskah adalah bagaimana Allah mengasihi kamu. Love-nya 2, bolehlah di sini. Sini. Lalu jangan lupa ini belum selesai. Yang selesainya ini. Jangan lupa karena Allah ini bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia aja. Karena Allah, because God loves you, dia mengirim Tuhan Yesus yang mati bagi kamu. Kamu bisa diselamatkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa ya, Allah mengasihi kamu. Oke, terima kasih Kakak Wenda. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Yeay, kita sudah dengar cerita dan kita sudah bermain kuis. Selamat buat kamu yang tadi menang kuis. Ya, yang belum menang kuis minggu depan kamu bisa mencoba menjawab lagi pertanyaan karena minggu depan kita akan adakan KKB lagi di sini. Yeay. Jadi adik-adik jangan lupa ya jam 4 sore datang KKB di sini ya. Oke, kita akan mengakhiri perayaan Pesta Paskah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu sebelum kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan lagu baru kita yang tadi ya. Besar cinta Yesus tiada terkatakan. Bisa dibantu slide-nya Kakak. Iya, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Dengan tepuk tangan. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, dia mati menyelamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah merayakan Pesta Paskah, kami mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik sehingga kami bisa dihapuskan dosa-dosanya Tuhan. Sekarang kami mau pulang, Tuhan Yesus menolong kami supaya kami tiba di rumah dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong kami semua agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik. Yang tadi angkat tangan ketika Kak Kartini bercerita, adik-adik nanti bertemu dengan Kak Todo ya, jangan pulang dulu. Oke, sampai jumpa. Dadah, salam. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Todo, Ibu Mary, Ibu Wenda, dan Ibu Kartini. Jadi, kakak demikianlah demonstrasi peragaan dari Pesta Paskah kita dan dengan tema Allah, karena Allah mengasihimu ya. Tadi kita perhatikan di dalam setiap segmen ada berita keselamatan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Trivena. Apakah tadi ibu-ibu, kakak-kakak memperhatikan di dalam lagu tema kita? Tadi dijelaskan tentang kasih Allah.
Ada yang memperhatikan tadi? Tentang kasih Allah, apa yang Yesus lakukan dan manusia berdosa. Gimana Kak Elfrida? Iya, Bu. Nah, tadi ada ya. Dan di ayat hafalan kita juga tadi ada? Ada. Oke, Ada. ya. Dan bagaimana juga tadi di pada saat cerita ya. Nah, Bapak, ya pada saat cerita ada urutan peristiwa yang menempatkan bagaimana kita menjelaskan tentang siapa itu Allah dan manusia yang berdosa dan bagaimana Yesus ya. Juga ada penerapan bagi anak yang sudah percaya. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak, maaf, nggak ada bapaknya. Ibu-ibu dan kakak-kakak, inilah alat peraga yang dipakai oleh LPA, bentuknya flashcard seperti yang tadi di-sharingkan oleh Ibu Kartini. Dan mari mendoakan untuk bisa kita adakan pesta Paskah di tempat kita masing-masing. Ya, jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami staf LPA ya untuk pelaksanaannya. Untuk alat peraganya nanti kami juga bisa membantu untuk dikirimkan ke tempat Anda. Apakah ada pertanyaan dari workshop atau seminar yang tadi kami sudah sampaikan? Ada pertanyaan? Untuk gerakan tadi mungkin yang ada yang komentar, ya mungkin nanti bisa kirimkan ya. Iya. Terima kasih Jadi Bu punya Todo. nomor Iya. hadir. Untuk ibu-ibu, kakak-kakak, Ibu Todo akan buat video untuk gerakan lagunya dan akan dikirimkan. Nanti akan dikirimkan sesuai dengan nomor handphone yang saya punya. Ibu Rosita ini temannya Ibu Evi ya? Tapi nggak jadi hujan kan kemarin? Bukan, Bu. Oh, maaf Ibu Rosita, boleh taruh di chat nomor HP-nya Bu, karena saya belum punya. Iya, Bu, makasih. Oh ya, oke. Kak Melsi Pance. Itu teman-teman saya, Kak. Oh iya, nanti bisa dikirim ke Kak Ina ya. Ke saya juga bisa. Ya. Oke, siap. Ya, tadi ada Ibu Evi yang kurang sehat, jadi nanti belum bisa ini. Baik, dalam pemberian alat peraga kami juga nanti memberikan yang namanya buku penuntun. Nah, susunan cerita yang tadi disampaikan itu terdapat di buku penuntun. Nanti ibu-ibu, kakak-kakak bisa lihat ada urutannya karena ini bersifat topikal ya, bukan narasi. Lalu ada ide juga yang seperti tadi Ibu Wenda sampaikan, aktivitas membuat hiasan Paskah. Nanti Ibu Wenda akan juga tunjukkan dengan videonya ya untuk pembuatan itu, sehingga bisa menolong apabila ibu-ibu